Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dafri Muzana Arifin, mahasiswa semester 6 kelas 6D dengan NPM 19 10 63 10 80 134. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Tujuan saya membuat vlog ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengajaran sastra yang diampu oleh Ibu dosen Verina Meliasanti, SSMPD. Model pembelajaran sastra yang akan saya presentasikan di sini yaitu adalah model MODI. Model MODI adalah model pembelajaran sastra yang dikemukakan oleh H.L.B. Moody dalam bukunya yang berjudul The Teaching of Literature. Ia mengajukan prinsip bahwa siswa harus mengalami langsung dalam berhubungan dengan karya sastra. Guru tidak boleh menjadi perantara pengalaman tersebut, melainkan harus berperan sebagai fasilitator siswa dalam menentukan pengalaman sastranya. Selain itu, ia mengemukakan bahwa pengajaran sastra tidak diperkenankan melupakan aspek bahasa karena sastra merupakan seni kreatif yang menjadikan bahasa sebagai mediumnya. Kemudian pendekatan yang digunakan model MODI dalam pembelajaran sastra adalah pendekatan struktural. Pendekatan ini mengutamakan penyelidikan sastra berdasarkan kenyataan teks karya sastra itu sendiri. Hal ini mengisyaratkan bahwa karya sastra merupakan bentuk seni kreatif yang mempunyai struktur berupa teks dan dengan demikian model MODI masih dapat digunakan untuk menafsirkan karya-karya sastra berdasarkan struktur yang ada. Model pembelajaran MODI ini atau teori pembelajaran sastra menurut MODI ini menganut prinsip bahwa pada hakikatnya sastra memiliki prinsip ganda, yaitu sastra sebagai pengalaman dan sastra sebagai bahasa. Prinsip sastra sebagai pengalaman merupakan bentuk pengalaman siswa yang diapresiasikan sehingga menghasilkan bentuk pengalaman baru bagi siswa dalam wujud sebuah karya sastra. Sedangkan prinsip sastra sebagai bahasa dikarenakan dalam proses penciptaannya melibatkan teknik-teknik pemakaian unsur kebahasaan seperti pemakaian kalimat, pertanyaan, perbandingan, nada, intonasi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, model pembelajaran sastra MODI ini ditargetkan atau sasarannya sebagai pembelajaran, sebagai alat dalam pembelajaran puisi. Sebenarnya model pembelajaran MODI ini bisa saja dipakai dalam sasaran pembelajaran puisi, prosa, atau drama, tetapi saya memilih lebih kepada puisi. Kenapa? Karena dalam puisi kita selalu bisa berimajinasi sesuai pengalaman. Selain menurut bahasa secara utuh atau pengertian yang secara struktural, dalam puisi kita bebas berimajinasi, dan ini menurut saya tepat dengan apa yang dikemukakan oleh Moody dalam teorinya. Seberapa efektif teori Moody ini jika dipakaikan dalam pembelajaran sastra yang sasarannya puisi? Menurut saya cukup tepat. Tergantung sasaran mana atau jenjang tingkatan mana yang akan dijadikan objek. Untuk pembelajaran tingkat dasar, pembelajaran Moody ini kurang cocok karena penafsiran atau imajinasi seorang anak yang sekolah di tingkat sekolah dasar itu belum cukup baik atau belum cukup tinggi dalam menafsirkan atau mengimajinasikan puisi sesuai pengalamannya dengan rujukan teks puisi yang telah dia baca seutuh atau sebanyak mungkin, atau yang dijadikan bahan bahan ajar dari pembelajaran tersebut. Kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam model pembelajaran sastra menurut Moody ini. Yang pertama, Moody menjelaskan bahwa prinsip sastra itu ada dua, yaitu kebahasaan dan pengalaman.
Jadi Moody menganggap bahwa kebahasaan itu bukan merupakan unsur satu-satunya yang membangun karya sastra atau yang membentuk karya sastra itu bisa dikaji dengan baik atau dengan benar. Jadi jelas ia mengikut sertakan pengalaman dari masing-masing siswa sebagai hal yang dapat dijadikan tolak ukur untuk kebaikan siswa itu sendiri, sebab mereka selalu mendapatkan makna baru, pengalaman baru setelah mengkaji atau membaca puisi yang telah disuguhkan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya kita membahas tentang kekurangannya. Karena model pembelajaran sastra menurut Moody ini melibatkan unsur pengalaman di dalamnya, yang menjadi masalah atau yang menjadi kekurangan dalam model pembelajaran sastra ini adalah ketika siswa membaca puisi dan mengartikan puisi secara mendalam, ia akan menemukan makna baru atau pengalaman baru. Nah, yang menjadi bumerang itu atau yang menjadi titik balik ketika si siswa ini mendapatkan pengalaman yang sesuai dengan imajinasinya secara utuh, dan itu tidak ia dapatkan di kenyataan atau di realita kehidupannya yang sesungguhnya begitu. Jadi seperti ini sekaligus menjadi masalah baru jikalau seorang guru tidak bisa menjelaskan model pembelajaran sastra menurut Moody ini secara struktur dan jelas begitu. Menurut saya dua hal penting ini menjadi kelebihan sekaligus kekurangan. Selebihnya untuk kekurangan dan kelebihan-kelebihan yang bisa dilihat itu bisa tergantung sasaran yang akan kita suguhkan dalam proses pembelajarannya. Sebab tidak semua tingkat atau jenjang pendidikan bisa menerima ini, ataupun sebaliknya tidak bisa menerimanya dengan baik. Maka dari itu kekurangan dan kelebihan menurut saya ini bisa dipandang secara pragmatis, dan itu bisa ditambahkan atau ditentukan setelah kita melakukan proses pembelajaran. Tahap-tahap atau langkah-langkah dalam pembelajaran sastra model ini yaitu yang pertama, pelacakan pendahuluan atau pelacakan ini bertujuan untuk mencari informasi awal mengenai suatu karya sastra. Misalnya, siapakah yang menjadi sasaran penyair, bagaimanakah gaya penyajiannya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, penentuan sikap praktis. Penentuan sikap praktis pada tahap ini berkaitan dengan cara guru dalam penentuan pelaksanaan penyajian pembelajaran sastra atau berkaitan dengan perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Misalnya, pemilihan bahan pembelajaran, penentuan metode pembelajaran, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu introduksi atau pengantar. Pengantar ini berkaitan dengan uraian singkat mengenai suatu karya sastra. Misalnya mengenai siapa pengarangnya, kemudian bagaimana latar budaya karya sastra tersebut, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang keempat yaitu penyajian tahap. Penyajian berkaitan dengan teknik-teknik guru dalam menyampaikan materi sehingga dapat merangsang rasa keingintahuan siswa terhadap karya sastra tersebut. Selanjutnya yang kelima yaitu diskusi atau kegiatan diskusi pada tahap ini dilakukan oleh siswa dalam rangka menangkap makna karya sastra. Guru hanya sebagai fasilitator. Dari kegiatan diskusi ini nantinya diharapkan siswa mampu menarik sebuah simpulan yang dirumuskan dari hasil diskusi tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu pengukuhan kegiatan. Pada tahap ini bertujuan untuk mengukuhkan kembali apa yang telah didapat siswa dari tahap sebelumnya diskusi.
Pengukuhan dapat dilakukan dengan pemberian tugas, menulis puisi, sehingga dari hasil tulisan siswa tersebut dapat diketahui sejauh mana kemampuan menulis puisi dari para siswa. Bentuk penilaian atau bentuk pengevaluasian dari model pembelajaran sastra menurut Moody ini sederhananya begini. Untuk memastikan bahwa model pembelajaran ini berhasil atau tidak, siswa di siswa itu harus menuliskan pengalaman apa atau makna baru apa yang dia temukan di dalam puisi yang sudah disebutkan tadi, contohnya puisi kabut. Kemudian si guru menilai bahwa sejauh mana kekritisan siswa dalam memaknai makna baru atau mengambil pengalaman, baik dari pengalaman si penulis ketika menulis buku ini atau pengalaman yang ia rasakan ketika ia mengkaji puisi yang berjudul Kabut yang sudah ditentukan tadi. Seperti itu. Dan kemudian itu menjadi penilaian awal yang lebih mudah untuk menentukan bagaimana prinsip model pembelajaran Moody ini, yaitu prinsip sastra menurut Moody ini ada dua, yaitu prinsip sastra sebagai pengalaman dan sastra sebagai bahasa, begitu. Jadi hal itu menjadi langkah awal untuk menentukan atau mengevaluasi atau melakukan penilaian terhadap model pembelajaran sastra ini. Itu juga bisa menjadikan tolak ukur model pembelajaran ini berhasil atau tidak. Kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari pembahasan tentang model pembelajaran sastra menurut Moody ini terhadap pengaplikasiannya kepada puisi, yaitu berhasil atau tidaknya sebuah metode atau teori yang digunakan dalam pembelajaran itu tidak bisa kita nobatkan secara mentah-mentah begitu. Jadi yang mendukung suatu model atau teori berhasil atau tidak tetap bisa dikembalikan lagi kepada si guru yang menyuguhkan itu semua, yang memakai model pembelajaran itu, dan semua para siswa yang terlibat atau yang melakukan proses pembelajaran itu sendiri. Dan hal ini juga berpengaruh kepada tingkat atau jenjang pendidikan yang harusnya memiliki porsi masing-masing gitu. Jadi tidak bisa semua metode, semua model, semua teori kita masukkan ke dalam pendidikan yang menurut kita bisa, ya udah kita masukin, itu menurut saya tidak bisa. Jadi ini semua bisa kita pandang secara pragmatis. Semuanya memiliki ruang, semuanya memiliki kelebihan dan kekurangannya, dan itu bisa berhasil jika semuanya menjadi satu kesatuan yang utuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.